Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Adi Widya dengan NIM 24123280. Di sini saya akan menjelaskan dari praktik saya kemarin video 17 sampai 20. Kemarin saya baru saja menambahkan beberapa bagian ya. Yang pertama, kita telah menambahkan bagian QR code. Bagian itu bisa dapat berubah QR code-nya, terus kodenya juga bisa dapat berubah. Dan database-nya juga bisa membaca dari website. Jadi setiap QR code dan kodenya itu berubah, di website juga berubah kodenya. Terus di bagian yang kedua yaitu adalah bagian peserta. Jadi kita bisa menambahkan sejumlah peserta yang dimana kita bisa mengupload file Excel. Terus file Excel-nya ini harus menggunakan sebuah komposer ya untuk bisa membaca file tersebut agar bisa disimpan di dalam database. Nah, lalu di database tersebut bisa tertampil pada website ya. Terus di bagian yang ketiga yaitu adalah bagian API aplikasi untuk login siswa ya. Jadi di video 20 ini kita membuat API yaitu ketika login pada siswa yang nantinya di aplikasi Android, kita harus memasukkan sebuah login atau username dan password yang sama, yang sesuai. Di video kali ini kita bagi jadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama penjelasan dari website, bagian kedua penjelasan dari database, dan penjelasan ketiga bagian ketiga yaitu penjelasan untuk codingannya. Pada bagian ini kita pertama yaitu bisa melakukan presensi ya. Kemarin di sini kita login sebagai Malik Adrian, gurunya. Di sini kita bisa memilih kelas yaitu bahasa Inggris, sesinya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu sesi ke-6. 6 materinya misalnya adalah apa ya? Dasar-dasar. Bahasannya explanation. Oke. Kirim. Maka akan ada tampilan seperti ini, sebuah pesan. Nah, di sini terdapat QR code yang bisa berubah setiap 5 detik sekali. Kodenya juga bisa tergenerate setiap 5 detik sekali. Nah, untuk di bagian ini di bagian database-nya juga bisa membaca kodenya. Jadi setiap kodenya berubah. Di sini database juga ikut mengikuti kodenya. Yang contohnya yang di sini pertama kita ada kode PR8. Coba kita refresh. Nah, di sini akan mengikuti ya, berarti sini sudah benar. PR8V. Namanya juga udah benar, dasar-dasar explanation pertemuan ke-6. Kode kelasnya ini. Ini untuk presensi, kita kembali ke bagian home. Nah, kita kemarin buat menu kelas ya. Di sini si Malik Adriannya ini mengajar kelas bahasa Inggris. Nicknya sekian, namanya, tahun ajaran semester ganjil. Di sini kita terdapat opsi, yaitu kemarin kita buat opsi peserta. Ya, di sini kita bisa menambahkan sejumlah peserta. Kita bisa mengupload file dalam bentuk Excel peserta. Saya baru saja buat sini file Excel-nya peserta. Kita bisa upload dan pencet kirim. Ya, lanjut. Ini filenya sudah terimport ya. Tadi ada error sedikit di bagian SEM-nya. Tadi ada error. Oke, jadi setelah kita import filenya tadi peserta, ini akan tertampil pada website ya. NIS-nya sekian, namanya sekian. Ya, di sini juga terdata di database itu siswa. Nah, di sini ada NIS, nama siswa
sesuai dengan yang ada di sini tadi. Password siswa, foto siswa, terus di bagian peserta sini juga terdata ya. Jadi ada listnya, ID kelas, ID peserta. Ya, kita lanjut kepada pembahasan skripnya. Jadi kemarin kita telah membuat 4 skrip, yaitu yang pertama ada skrip sesi, presensi QR, presensi, dan peserta. Ya, di bagian ini ada session start, yaitu untuk cek login. Ya, di dalamnya terdapat if ya, percabangan. Jadi untuk mengecek apakah guru sudah login apa belum. Jadi guru harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman sesi ini. Nah, terus bagian ini yaitu untuk mengambil nick dari guru pada sessionnya. Nah, nicknya ini akan disimpan ke dalam array kelasnya di sini. Oke, pada bagian bawah ini itu kita membuat form ya. Membuat form ini sampai sini ya. Nah, ini formnya yaitu untuk menampilkan sesi presensi, menambah sesi presensi, yaitu ada drop down, yaitu kalau kita login sebagai guru, misalnya tadi Malik Adrian, kita bisa memilih sesi presensi atau memilih mata kuliah yang diambil gitu. Jadi ada pilihannya, drop down kelas ya, nanti akan disimpan di dalam array kelas di sini. Kita juga menginputkan nomor sesi keberapa, dan input materi serta bahasannya. Bagian bawah ini, yang ini, yaitu untuk mengambil data dari form yang tadi kita barusan inputkan. Ya. Setelah itu akan mengenerate kode acak, yaitu untuk mengenerate kode sesi di sini, yang nantinya akan tersimpan di dalam database. Nah, lanjutnya yaitu ini. Bagian ini itu untuk menginsertkan data sesinya yang tadi di atas ke dalam database ya. Terus di bagian bawah ini terdapat pesan ya. Jadi kalau kita sudah menambahkan sesi tadi, sesi presensi, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Silakan presensi. Nah, dan akan ke-redirect ke halaman presensi. Lanjut, di sini kita kemarin telah membuat presensi QR PHP. Nah, kita di sini menggunakan template dari Google ya. Kita cari di Google sesuai dengan video yang kita tonton. Yaitu untuk menampilkan QR code, kita gunakan template Celerian ya. Template Celerian. Di sini kita ngeload koneksi database ya. Jadi agar QR code yang kita gunakan itu terkoneksi ke database. Nah, pada bagian ini tuh berfungsi untuk mengenerate QR code ya. Mengenerate QR code-nya, lalu di sini juga bisa mengenerate random string atau kode acak yang akan tertampil di bawah QR code-nya. Di bagian ini yaitu berfungsi untuk mengambil ID ya, mengambil ID sesi dari URL yang kita jalankan. Nah, di bagian bawah ini merupakan outputnya, output HTML
yaitu menampilkan QR code dalam bentuk gambar dan akan tertampil kodenya di bagian bawah. Yang tadi kita sudah generate di sini, maka akan tertampil di bagian bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke presensi. Nah, di sini terdapat layout HTML. Ini. Nah, di sini itu untuk bagian untuk menampilkan kontainer yang isinya adalah QR code ya, QR code kontainer. Di sini kita ada include-nya, yaitu untuk memanggil file dari presensi QR, jadi agar tertampil pada kontainer ini. Nah, bagian ini sampai sini ya, yaitu di kontainer di bagian kanan ya, di bagian kanannya QR. Jadi di dalamnya itu terdapat tabel siswa yang hadir, yang isinya itu adalah nomor, NIS, nama, dan waktu. Nah, di sini kita gunakan nama sementara, yaitu kolom sementara, yaitu X, karena belum ada data secara real time-nya. Nah, di bagian ini tuh script, yaitu untuk auto refresh dari QR-nya. Jadi di sini kita mengambil presensi QR ini, parameternya ID sesi. Jadi digunakan untuk merefresh presensi QR-nya. Nah, di bagian bawahnya ini yaitu untuk menjalankan presensi QR atau QR code-nya. Nah, di sini kita set interval yaitu 5000. Di sini 5000 milisecond ya, atau 5 detik. Jadi setiap 5 detik itu akan tergenerate QR code baru dan kode barunya beserta kode barunya. Selanjutnya yang terakhir adalah peserta. Nah, di bagian ini tuh berfungsi untuk mengambil data peserta ya. Jadi di sini terdapat left join dengan tabel siswa ini, lalu akan tersimpan di dalam array peserta. Nah, di sini di bagian ini tuh sampai sini. Bagian sini tuh berfungsi sebagai loop array peserta ya. Jadi maksudnya itu untuk menampilkan daftar peserta. Nah, yang tertampil yaitu ada NIS, nomor, dan nama. Jadi tadi kan kita telah mengupload file Excel. Nah, file Excel yang kita upload itu akan tertampil sesuai dengan nomor, NIS, dan nama. Itu akan terurut berdasarkan nomor urutnya, NIS, dan nama. Nah, bagian ini tuh berfungsi untuk mengimport form Excel ya. Yaitu untuk upload Excel yang tadi kita upload agar bisa dibaca oleh database. Dan bagian ini if sampai sini itu prosesnya. Jadi tadi tuh fungsinya untuk menambahkan impor ya. Jadi kita bisa milih file Excel. Nah,
Terus terdapat buttonnya juga di sini, terdapat button kirimnya juga. Nah, untuk proses pengirimannya itu ada di sini. Terus ini terdapat for each. Jadi setiap baris Excel itu akan terloop, akan kebaca. Ya. Nah, di sini passwordnya itu kita setting dengan SHA-1 password defaultnya, terus fotonya kita setting ke default.jpg. Nah, pada bagian ini tuh ambil sampai sini itu untuk mengecek dan insert siswa. Nah, cek apakah NIS sudah ada di tabel apa belum. Kalau belum ada, maka akan menambahkan daftar siswa baru. Nah, jika udah ada, maka akan ke skip ke siswa yang lainnya untuk menghindari duplikasi. Nah, bagian ini tuh adalah pesan, yaitu ketika kita sudah upload file yang tadi akan menampilkan alert ya, yaitu pesan data siswa terreport dan akan redirect ke halaman peserta. Oke. Nah, untuk agar kita bisa menambahkan Excel ke dalam website dan terbaca ke database dan lalu akan tertampil pada website, kita kemarin menggunakan PHP spreadsheet yang bisa kita download, yang bisa kita kopas di Google ya. Jadi pada bagian ini kita ambil dari Google. Script yang terakhir ini berfungsi untuk API dari siswa yang digunakan untuk sesi login ya. Jadi ketika siswa login, siswa harus menggunakan password dan username yang sesuai dengan yang ada di database. Nah, bagian atas ini pada bagian ini ya, yaitu untuk mengambil NIS dan password dengan menggunakan metode POS. Untuk password siswa kita setting ke SHA-1. Nah, di sini terdapat query untuk mencari siswa ya, berdasarkan dari NIS dan passwordnya. Lalu akan tersimpan di dalam siswa. Nah, jadi dari NIS dan password yang diinputkan oleh siswa itu akan tersimpan di dalam ini, NIS dan password. Nah, di sini tuh terdapat pengecekan ya. Jika data siswanya itu kosong, maka hasilnya itu adalah gagal karena datanya itu kosong. Nah, datanya ini akan dikosongkan ya. Lalu jika datanya ada atau selain ini, maka akan menampilkan pesan sukses, hasilnya adalah sukses. Nah, untuk datanya yaitu adalah diambil dari siswa. Nah, pada bagian ini tuh echo yaitu untuk menampilkan output JSON ya. Jadi ketika sukses itu akan menampilkan output berupa JSON. Hasilnya yaitu misalnya sukses, datanya itu NIS, nama siswa kayak gitu. Kalau misalnya gagal, hasilnya gagal, datanya adalah kosong. Ya. Ini masih sementara. Jadi nanti akan ada pengembangannya. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.